Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kembali bersama saya Walter Gideon, guru matematika kalian dari SMK Tridaya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa menjaga kesehatan dan mencuci tangan. Serta menjaga jarak dan menggunakan masker senantiasa. Baik, kita akan melanjutkan lagi materi kita kelas 10 bab kedua, barisan dan deret. Perhatikan untuk satuan mata pelajaran kita, alokasi kita adalah 16 jam pelajaran dengan materi barisan, deret aritmatika, barisan deret geometri, dan deret geometri tak hingga. Nah, di sini anak-anak bisa lihat di slide-nya masing-masing yang sudah saya kasih ke PPT-nya. Ya, mungkin dari sini nggak begitu jelas ya tulisannya ya, tapi dari PPT-nya mudah-mudahan jelas. Baik, kita masuk ke materi pertama, barisan aritmatika. Aritmatika kadang-kadang ditulis barisan hitung. Ya, sebutannya itu barisan hitung kadang-kadang ya. Nah, barisan ini sebenarnya kita sudah pernah pelajari, anak-anak pelajari itu waktu SMP, dan kita nggak akan lama-lama di sini. Jadi kalau misalnya 16 jam, sebenarnya nggak perlu 16 jam, karena hanya mengulang saja. Oke, mungkin anak-anak agak lupa-lupa ingat, barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah barisan yang membentuk pola berbentuk aritmatika, yaitu pola bilangan yang memiliki selisih. Nah, ini kata kuncinya nih, selisih, yang tetap atau konstan. Ya. Kata kuncinya adalah selisih. Selisih itu ingat bisa dua nih, satunya bisa nambah, yang satunya lagi bisa ngurang. Seperti apa sih contohnya? Coba perhatikan ini contoh 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada pola bilangan. Yang pertama 1, yang urutan kedua 2 nilainya, urutan ketiga 3, urutan keempat ya 4. Nah, di sini kalau anak-anak perhatikan di sini pola bilangannya berbentuk tambah-tambahan ya, tambah-tambahan berapa? Ya, tambah-tambahan 1 dari angka pola sebelumnya ke urutan sesudahnya itu tambah-tambah 1. Karena dia memiliki pola yang tetap, yaitu bertambahnya 1, tambah-tambah 1 antar setiap urutan bilangan, maka ini disebut dengan aritmatika. Contoh yang kedua, ya ini mungkin yang lebih jelas ya, karena angkanya beda-beda ini. Urutan pertamanya 2, urutan keduanya 4, urutan ketiga 6, dan urutan keempat adalah 8. Nah, di sini lebih jelasnya karena setiap urutan nilainya berbeda. Nah, 2, 4, 6, 8 memiliki pola yang sama nih, tambah-tambah, ya, tambah 2. Nah, yang ini tadi tambah 1. Nah, yang ketiga ini, contoh yang ketiga, tambah-tambah berapa sih? Nah, untuk melihat ini barisan aritmatika atau bukan, coba anak-anak perhatikan urutan pertama dan urutan keduanya dulu. Urutan pertamanya nilainya 4, urutan kedua nilainya 14. Bedanya berapa sih? Oh, ini tambah 10 nih. Lalu anak-anak cek urutan kedua dan urutan ketiga. Sama nggak tambahnya? Oh, ternyata sama, tambah 10. Urutan ketiga ke 4 juga tambah 10. Karena dia tambah-tambahannya konstan, maka ini disebut dengan aritmatika. Nah, begitu ngeceknya ya. Lihat dia tambah-tambahannya konstan atau enggak. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4. Lihat ini, 10, urutan pertama, urutan keduanya 8, urutan ketiga 6, urutan keempatnya 4. Coba perhatikan urutan pertama dan kedua, itu memiliki selisih 10 ke 8, ya dikurang ya. Kurang berapa sih? Kurang 2. Terus lihat urutan kedua dan ketiga, 8 ke 6, selisihnya berapa? Oh, selisih 2 juga. Selanjutnya juga selisihnya 2. Karena dia mempunyai selisih yang konstan, maka barisan ini disebut dengan barisan aritmatika. Selanjutnya juga contoh terakhir, 4 ke 2, selisih 2, 2 ke 0, selisih 2, terus lanjut lagi nih, minus. Selisihnya juga tetap 2. Ini juga tetap selisih 2, selisih 2. Selisih 2-nya minus ya. Nah, karena semuanya memiliki selisih yang tetap, maka ini juga disebut dengan aritmatika. Nah, bilangan-bilangan tersebut, anak-anak harus punya prinsip seperti ini. Misalnya ada, tadi kita ambil contoh 2, 4, 6, 8 ya. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, di sini
anak-anak harus bisa membedakan yang namanya N dan namanya UN. Nah, untuk 2, 4, 6, 8 ini adalah nilainya. Sedangkan untuk posisinya tetap nih, posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat. Ya. Di sini ini yang kita sebut dengan UN. Kolom yang ini. Ini kita sebut dengan UN. Nah, kolom yang atasnya ya, yang pastinya nggak kelihatan ya sebelumnya ya. Kita hanya menentukan ini posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat. Ini adalah baris untuk N-nya. Ya, jadi ada dua nih. Yang pertama UN-nya, UN-nya adalah nilai-nilainya. U adalah nilai. Ya, N adalah urutannya. N adalah urutannya. Jadi dua, sebenarnya kita bilangnya gini. Dua adalah posisi urutan, nilai posisi urutan pertama. 4 adalah nilai posisi urutan kedua. 6 adalah nilai posisi urutan ketiga. 8 adalah posisi nilai urutan keempat. Ya, jadi anak-anak harus bisa membedakan antara nilai U-nya dan posisinya M-nya. Jadi kalau ditanya misalnya barisan tersebut memiliki jumlah suku sebanyak 20 barisan. Artinya apa ya? N-nya ada 20. Ya, di sini 5 nanti nilai berapa, 6 urutannya berapa, 7 nanti nilai berapa. Nah, sini ada 20. Gitu nanti urutannya berapa. Jadi harus bisa membedakan yang namanya N dan UN. Nah, sekarang kita masuk ke rumus umumnya. Rumus umum untuk suku ke N dari barisan aritmatika. Ingat, ini rumus yang berlaku di barisan aritmatika. Ya. Rumus umumnya adalah seperti ini. Ini rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1B. Di mana A adalah suku awal atau suku pertamanya, ini suku pertamanya. B adalah selisihnya. Selisih untuk suku-suku yang berdekatan. Jadi kalau urutan ketiga, ya berdekatannya dengan 2. Urutan kelima berdekatannya dengan 4. Dan seterusnya. Ya, nggak boleh 5 sama urutan kelima sama urutan ketiga. Itu nggak boleh. Pokoknya harus berdekatan. Nah, ini kita sebut dengan B. Selisihnya berapa di situ. Oke. Untuk latihannya, coba perhatikan untuk nomor 1. 1, 4, 7, 10. Tentukan nilai ke 20. Anak-anak cek dulu nih. Ya oke lah, karena kita barisan aritmatika, ya udah pasti aritmatika ya. Cuman nanti anak-anak harus bisa nanti membedakan. Oke, harus bisa anak-anak membedakan antara aritmatika dan barisan lainnya, geometri dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Coba cek kalau kita dapat barisannya, coba cek antara 1 ke 4, ya, urutan pertama, urutan kedua. Berapa selisihnya? Ya, tambah 3. Setelah itu cek urutan kedua dan ketiganya. Jadi 4 ke 7. Tambah berapa nih? Oh, sama-sama tambah 3. Oke lah, udah ceknya 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau dia konstan, selisihnya konstan sama-sama tambah 3, berarti dia aritmatika. Nah, berarti rumus yang berlaku di aritmatika itu yang ini. Gitu. Cek dulu aritmatika atau bukan. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai suku ke 20. Oke, dari 147, 10, dan seterusnya. Yang kita dapat untuk mencari UN, apa aja sih yang diperluin? A-nya ya. A adalah suku pertama. A-nya berarti U1. Ini A-nya nih. Terus B. Beda adalah selisih suku yang berdekatan. Berarti anak-anak boleh mengurangkan ini kurang ini. 4 kurang 1 atau 7 kurang 4 atau 10 kurang 7. Di mana rumusnya sebenarnya UN dikurangin UN min 1. Sukunya dikurangin suku yang berdekatan selisih 1. 1 angka di belakangnya. Ya kita ambil aja contoh misalnya U2. Berarti dikurangin U2 kurang 1. U2 kurang 1, U1 ya. Udah, U1. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3 ya. Gitu ya caranya ya. Berarti bedanya adalah 3, A-nya 1. Oke, kita masukin ke sini. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini rumusnya. UN, N tadi apa? Nah, tentukan nilai suku ke N. N-nya berarti 20. Suku ke posisi ke 20. Yang mau dicari adalah U-nya. Nah, yang diketahui adalah 20-nya. 20-nya masuk kemana? Ya ke N-nya. Inilah sukunya. Ke 20-nya. A-nya berapa?
1 ditambah tadi N-nya diketahui ya berapa? 20 kurang 1 kali B. B-nya berapa? 3. 1 ditambah ya 19 ya. 19 kali 3. 20 kali 3, 60 kurang 3, 57. 57 tambah 1. 5 ke 8. Oke, berarti U20 nilainya adalah 58. Ingat sekali lagi kalau misalnya tadi 1, 4, 7, terus 10 dan seterusnya. Ini adalah posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat. Terus yang ditanya adalah posisi ke-20 berapa. Nah, nilainya ini adalah 58. Ini yang ditanya dari nomor 1. Kira-kira gitu. Harus bisa membedakan yang namanya UN dan N. Nah, sekarang coba perhatikan nomor 3. 258, 11. Tentukan suku keberapa ya nilai 80. Nah, coba kita buat aja angkanya. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Terus tentukan suku keberapa yang nilainya 80. Coba, ini tadi kan posisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kira-kira yang nilainya 80 itu 80-nya di sini atau 80-nya yang di bawah? Yang ditanya, yang diketahui selanjutnya 80 yang di atas atau 80 yang di bawah. Oke, benar ya? 80 yang di bawah. Ini. Nah, berarti yang ditanya yang ini nih pasti nih. Ya, kalau diketahui yang bawah, berarti yang ditanya yang atas. Atas apa sih? Ya N-nya. N-nya itu berapa? Gitu caranya. Jadi, tentukan suku keberapa yang nilainya 80. Berarti yang ditanya N. Saat dia U80-nya sama dengan 80. Oke, berarti balik lagi sama kita gunakan rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 B. Yang kita dapat di sini A-nya adalah 2. Terus B-nya adalah langsung ya 5 kurang 2 3. Terus apa nih? UN apa N? UN 80. Ya N-nya ini apa? N-nya itu yang ditanya. Ini yang ditanya. Oke? Berarti kita masukin nih apa yang bisa dimasukin di sini? A-nya 2. Terus N-nya yang ditanya N-1. B-nya 3. UN-nya ini ada ya 80 sama dengan 2 N-1. Ini perkalian biasanya distributif ya. 3N min 3 bisa ditambahkan ya, bukan ditambahkan, dikurangkan ya. 2 kurang 3 min 1 tambah 3 N. Tadi nilainya nih 80. Berarti satunya pindah sana jadi kurang ya. Kurang jadi plus ya. 80 tambah 1, 81 sama dengan 3M. Berarti kalau dilanjutkan M sama dengan ya 81 bagi 3. Berapa 81 bagi 3? 27 ya. 27. Berarti artinya apa sih ini 27? Ya 27 adalah urutan ke-27. Berarti 80 adalah urutan ke-20 tuh. Ya, ini kalau kita lanjutkan ini adalah urutan ke-20 tuh. Urutan ke-27 nilainya adalah 80. Selanjutnya nomor 5. Suku kedua aritmatika adalah 10, suku kelimanya min 10 ya. Suku kelimanya adalah 5. Suku ke-15 dari barisan tersebut adalah ini yang ditanya ya. Oke, yang kita ketahui dulu, kita tulis U2 nomor 5 ya. U2-nya min 10, U5 suku kedua dan suku kelima U5-nya adalah 5. Yang ditanyakan adalah U15. Ini berapa? Oke. Berarti untuk menjawab ini, pertama kamu harus cari dulu B-nya. Bedanya berapa sih? Kita nggak tahu nih. Cuma tahu U2-nya berapa. Jadi kira-kira kalau ditulis gini, U1-nya nggak tahu berapa, U2-nya 10, U3-nya nggak tahu, U4-nya nggak tahu, U5-nya 5. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti posisi dia ke 15, inilah yang ditanya. Gitu. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih berapa.
ya. Nah, caranya gimana? Bisa pakai ini, UN A plus N min 1B. Cuman yang cepatnya kita bisa menggunakan rumus begini. Beda adalah jumlah selisih dari nilainya, berarti 5 dikurangin min 10 dibagi selisih dari urutannya. Ini kan urutan kelima ya. 5 terus dikurangin urutan min 10 itu urutan ke 2. 5 dikurangin min 10 itu nilainya 15 ya. 5 ditambah 10 ya. 5 kurang 2 3. Jadi bedanya adalah 15 bagi 3. 5. Jadi logikanya gini. Antara 5 sampai 10 ini nilainya berapa selisihnya. Terus nanti yang kita mau carikan setiap nilai gini berapa. Berarti nilai totalnya itu akan dibagikan berapa langkah dia dari 5 ke 10. Ya berarti dibagi dengan selisihnya. Urutan ke 5 sama urutan ke 2. Selisihnya berapa dari sini ke sini. Maka dapat deh satunya berapa. Ini logikanya seperti itu. Ya, B-nya udah 5, terus yang ditanyakan adalah U15. Gini, U15 itu sebenarnya kita bisa pakai rumus ini. Cuman kalau kamu perhatikan, ini yang dicari harus A-nya dulu. A-nya itu yang ini. Nih, yang posisi pertama. Ya. Kalau mau mencari A-nya, bisa nggak? Bisa, cuman repot sebenarnya. Ya, 2 kali langkah. Kenapa? Berarti kita harus cari dulu posisi ke sini nih. Ini, posisi A-nya. Terus nanti akan maju lagi untuk mencari posisi ke 15 ini. Ya. Jadi gimana? Ya. Kita mulai aja langsung dari 5 ini. Dari 5 ini. Posisi ke 5. Langsung ke 15. Nilainya toh pun kita juga punya. Berarti kita bisa modif rumusnya ini. A-nya itu diganti. A tadi harusnya U1 menjadi U5. Ditambah N-nya berapa? Ini N-nya 15 kurang. Nah, kurangnya jangan kurang 1. Ini kurang 1 kenapa? Karena dia posisinya U1. Ini posisinya U1. Nah, sekarang kan kita mau startnya dari 5. Berarti ya kurangnya jangan 1 ya, kurangnya 5. Nah, dikalikan berapa? Dikalikan bedanya. Bedanya 5. Jadi logikanya kita nggak perlu nyari satu yang setiap B bedanya 5. Satu-satu nih 5, antar ini 5, 5, 5. Kita mulai dari sini aja. Mulai dari posisi ke-5 sampai ke-15 yang bedanya setiap langkahnya adalah 5. Itu logikanya. Logika dari rumusnya. Ya. Oke. Berarti sini kita bisa tulis U15 yang ditanyakan. U5-nya tadi berapa? 5 ya. Ditambah 15 kurang 5 ya 10. Setiap langkahnya adalah 5. Berarti 5 ditambah 50. 50. 5. Inilah posisi urutan ke 15. Jauh lebih cepat daripada kita menggunakan rumus yang aslinya. Oke, baik. Kita masuk ke deret aritmatika. Setelah kita mempelajari tentang barisan dan barisan aritmatika, kita akan masuk ke deret aritmatika. Loh, kok tadi udah barisan aritmatika, sekarang masih aritmatika lagi? Oke, lihat bedanya. Tadi kita barisan, sekarang kita belajar tentang deret. Bedanya apa sih deret sama barisan? Hanya satu bedanya. Yang pertama, kalau barisan itu hanya menentukan suku-sukunya, ya cuma berbaris aja angka-angkanya. Yang kedua, kalau dia deret, barisan tersebut angka-angkanya kita jumlahkan. Hanya itu saja bedanya. Aritmatika apa? Aritmatika itu polanya. Ya, polanya tetap nih sama nih. Antar suku bilangannya itu mempunyai selisih yang tetap. Ini jangan berubah-ubah. Polanya tetap, selisih yang tetap. Tapi bedanya sekarang kalau dia deret, kita bicara tentang penjumlahan. Ya, contohnya yang ini. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Hasilnya nanti berapa gitu. Ya. Nah, hasilnya ini kita akan sebut dengan SN ya, sum S. Jadi kalau kita berbicara tentang deret, kita akan berbicara tentang S. Kalau berbicara tentang barisan, kita hanya bicara tentang U. Ya.
nilai suku ke berapa, dia urutan ke berapa, itu tentang barisan. Tapi kalau untuk deret, kita akan berbicara tentang S, sum, jumlahnya. Ya, makanya kalau kamu perhatikan, di sini pasti ada ditambah-tambah terus. Ya, ditambah-tambah terus, semuanya ditambah terus, karena dia adalah deret. Jangan lupa untuk polanya jangan berubah. Tetap kita sepakat ini aritmatika, berarti penjumlahannya antar pola bilangannya itu mempunyai selisih yang tetap. Ini selisihnya tetap semuanya. Bedanya apa kalau deret? Nah, dia ditambahkan seperti ini. Nah, ya, atau dikurangkan, tambah-tambah, kurang, nanti hasilnya berapa. Gitu. Untuk penjelasan barisan dan deret. Bedanya barisan dan deret. Oke, rumusnya untuk SN ini sebenarnya satu sih sebenarnya rumusnya. Cuman kadang-kadang UN-nya diketahui, terkadang soalnya UN-nya nggak diketahui. Kebalik ya, UN-nya tidak diketahui, UN-nya diketahui. Kalau dia tidak diketahui, kita pakai rumus ini. Kalau UN-nya yang ditanyakan di S posisinya itu nggak diketahui, kita pakai rumus yang ini. Tapi kalau kebetulan S-nya yang posisinya N-nya diketahui, maka ya kita pakai rumus yang ini. Oke, kita pakai contoh aja. Oke, perhatikan ini. Nomor 1, 1, 4, 7, 10 ini kayaknya sama soalnya ya. Tentukan jumlah suku ke-20. Perhatikan ini posisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini sampai posisi keempat aja. Cuman ditanyakan adalah posisi ke-20. Berarti kita pakai rumus yang mana? Oke, pakai rumus posisi yang pertama. Kenapa? Karena UN-nya tidak diketahui. Yang ditanya adalah 20. Cuman UN yang diketahui adalah sampai 4 aja, kecuali nanti U20-nya ini ada nih. Berarti kamu pakai yang posisi kedua. Nah, berarti dari sini UN-nya sama dengan rumusnya sama kok. UN ya. Bukan UN ini. SN. N per 2 ya, dikali 2A plus N-1 B. Ya. N yang ditanya berapa ya? S20 nih. Ini yang ditanya nih. Jumlah suku ke-20 nih N-nya nih. 20-nya ya. Bukan nilainya, bukan S ke-20-nya berapa, tapi S posisi ke-20. Berarti N-nya 20 per 2 dikali 2A. A-nya berapa? Ini A-nya ya, 1 ya. Ditambah N-nya tadi 20 kurang 1. B-nya adalah 1 ke 4. 4 dikurangin 1. Atau 7 dikurangin 4. Atau 10 dikurangin 7. Bebas, kamu pilih mana. Saran saya, pilih yang paling gampang dihitung. Yang 4 kurang 1. 3. Nah, 20 kurang 2 udah bisa langsung dihitung ya. 10. 2 kali 1 ya 2. Ditambah 20 kurang 1, 19 kali 3. Sama dengan 10. Jangan lupa nih tambah ini perkalian dulu ya. 19 kali 3 tadi 57. 10 kali 2 tambah 57 59. 10 kali 59 590. Inilah jumlah dari deret pertama sampai deret ke 20. Nah, perhatikan yang nomor 4. 1, 5, 9, 13. Sampai suku ke berapa jika jumlah deret tersebut 190? Oke, berarti yang diketahui ini bukan N-nya ya, bukan N ke 190, tapi nilai SN-nya adalah 190. Ingat sekali lagi, anak-anak harus bisa membedakan UN nilainya sama posisinya N-nya. Ya, kalau di sini berarti SN-nya dan N-nya. Di sini yang nomor 4 itu bukan S posisi ke 190, tapi jumlahnya itu adalah 190. Terus apalagi yang diketahui? A-nya 1. Bedanya 5 kurang 1. 4. Oke, berarti SN S-nya udah jelas nggak diketahui ya. N-nya yang ditanya N per 2 kali ya, 2A tambah
N min 1, ya N-nya ini mau ditanya. Nah, kita tulis aja rumusnya ya. Kali B. Nah, kita sekarang tinggal masukin Sn yang 190. Sama dengan N per 2 dikali 2A. 2 kali 1 ditambah N min 1 kali B-nya 4. N per 2, ya, 2-nya pindahin sana. Karena dia perkalian, kan perkalian ya, pindahin sana jadi pembagian, pindahin sana jadi perkalian 190 kali 2. N 2 kali 1 2 ditambah ini ya perkalian distributif 4N min 4. 190 kali 2 380 sama dengan 380 sama dengan ini 2 kurang 4 min 2 ditambah 4. Ini kalau kita perkalian silang min 2N N kali plus 4 ya plus 4N kuadrat. Nah, kita bawa ke sini semua. Sisanya tinggal 0. 4N kuadrat minus 2N plus 380. Kita kecilin, bagi 2, 2N kuadrat minus N plus 190. Oke, kita sekarang masuk ke persamaan kuadrat, di mana di sini kita mencari, kita dapat 2N dan N. Nah, sekarang perkaliannya ini harus 190, tapi penjumlahannya 2 dikali ujung sini ditambah pertambahan tengahnya sini, itu akan menghasilkan minus 1. Ya, minus N itu nggak ada, minus 1 ya. Berapa sama berapa? Ya, udah jelas 19 sama 10 nih. Ini kayaknya udah pasti 19 sama 10. Oke, sekarang posisinya di mana 19 sama 10-nya? Berarti 10-nya di sini, 19-nya di depan. Karena dia minus, berarti yang gede itu minus. Berarti di sini minus, ya ini plus. 2N kali 10, ya 2 kali 10 kan minus 20. Minus 20 tambah 19 kan minus 1. Sehingga 2N plus 19 sama dengan 0. Yang kedua, N min 10 sama dengan 0. Yang ini adalah pindah sini jadi minus 19 per 2. Yang ini N-nya adalah 10. Nah, perhatikan posisi N-nya, ya urutan itu mungkin nggak sih nilainya itu minus? Urutan keberapa dia? Urutan ke minus 2 kan nggak mungkin ya? Karena dia tidak mungkin minus, maka kita ambil yang positif. Sehingga untuk nilai dari Sn-nya itu bernilai 190, jumlahannya itu 190, ketika dia ada di posisi ke 10. Jadi jumlah deret 10, jumlahnya semuanya ada 10 suku bilangan. Nah, untuk menentukan deret aritmatika, jumlah suku dalam bilangan aritmatika, kita juga bisa menggunakan rumus umum deret aritmatika. Di mana rumus umumnya tadi kan kita sudah tuliskan Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1B. Nah, rumus umum ini kita akan mencari rumus umum dari deret ini, nomor 1, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Rumus umumnya berapa sih? Oke. Kita tinggal masukin rumusnya ini, N per 2. Tentunya karena rumus umum, N-nya tidak akan berubah ya. N-nya tetap N. A-nya itu tadi kita dapat adalah 1, 2 kali 1 tambah N min 1, bedanya adalah 4 dikurangin 1, 3. Maka kita bisa tulis N per 2 kali 2 kali 1, 2 ditambah 3N dikurangin 3. Sama dengan N per 2, 2 dikurangin 3, minus 1 ya, 3N minus 3 ditambah 2 minus 1. Maka kalau kita masukkan ini ke sini, berarti 3N kuadrat per 2 dikurangin N per 2. Nah, ini adalah rumus umum dari
Ini adalah rumus umum. Rumus umum dari Sn yang nomor 1. Nah, kita tes ya. Nah, kita mau coba ngitung S kedua, berarti sampai sini aja. Kita mau hitung S kedua. Maka 3 kali 2 kuadrat per 2 dikurangin 2 per 2. 3 kuadrat itu 4 kali 3 12 per 2 dikurangin 2 bagi 2 1. 12 per 2 itu 6 dikurangin 1 adalah 5. Oke, tes. 5. Benar nggak S keduanya 5? S kedua itu posisi pertama, posisi kedua. Sn yang disebut dengan Sn ini anak-anak harus ingat ini. Yang disebut Sn adalah jumlah dari suku pertama sampai suku ke N. Itu pengertiannya. Jumlah suku pertama, berarti yang ini, sampai suku ke N. N yang ditanya berapa tadi? 2, berarti sampai suku ke ini. Berarti yang ini kamu jumlahkan. Ini ke sini. Berarti 1 tambah 4. Nilainya 5. Ingat sekali lagi, Sn adalah jumlah suku pertama sampai suku ke N-nya yang ditanyakan. Jadi, mulai dari pertama, kedua, ketiga, sampai ke N-nya. Itu maksudnya. Nah, untuk latihannya, coba anak-anak cari rumus suku ke N untuk nomor 1, 2, 3, 4. Rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N. Rumus deret aritmatikanya. Rumus Sn-nya. Baik, untuk slide terakhir, pertemuan kali ini, sifat dasar aritmatika. Bila U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai ke UN merupakan deret aritmatika, maka U2 dikurangin U1 harus sama dengan U3 dikurangin U2. Harus sama dengan U4 dikurangin U3, harus sama ke U5 dikurangin U4. Sampai UN dikurangin UN min 1 ya. Berarti ini nilainya harus sama dengan ini. Ya, kurangannya ini. Dan harus sama dengan selisih ini. Dan seterusnya. Ya, makanya itu kita sebut dengan beda. Ya, syarat itu mutlak untuk aritmatika. Nomor 2, untuk mencari nilai beda, nilai dapat menggunakan sifat ini ya. Tadi kita sudah menggunakan langsung rumusnya ya. Posisi yang penting anak-anak harus ingat nih. Selisih nilai dikurangin, selisih nilai dibagi dengan selisih posisinya. Ya, nilainya selisihnya berapa dibagi dengan posisinya selisihnya berapa. Kalau dibalik boleh nggak? Boleh, misalnya gini. UN dikurangin UM per, nah ini juga harus dibalik. N dikurangin M. Jadi, pokoknya N. Itu ya. Terus nomor 3, dengan menggunakan rumus aritmatika, maka 2U2 sama dengan U1 tambah U3 ya. Ini sebenarnya U tengahnya. Ya, ini untuk mencari nilai U tengah. Terus yang ini, selanjutnya UN sama dengan UM tambah N min M kali B. Nah, ini yang tadi. Yang kita nggak perlu cari A-nya, tapi kita hanya menentukan mana posisi yang paling dekat, biar kita nggak perlu mundur dulu ke belakang mencari A, lalu maju lagi ke N yang ditanyakan. Nomor 4, dengan menggunakan Sn, maka UN sama dengan Sn dikurangin Sn min 1. Logikanya gini nomor 4. Misalnya 2, 4, 6, 8, 10 misalnya gitu. Untuk mencari ini, misalnya ya, untuk mencari ini, berarti ini kan posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Untuk mencari U keempat, ya, berarti Sn, ya, berarti dari sini, ini dijumlahkan, ini kan S keempat nih, berarti ini dijumlahkan semuanya, dikurangi, ini Sn ya, berarti S keempat, dikurangin Sn min 1, berarti S ketiga. Akan dikurangin ini. Ya, logikanya kan, sampai ke 4 dikurangi sampai ke 3 ya berarti dapat ke U4-nya. Nilai ini pasti dapat kan? Ini logikanya untuk yang Sn, yang nomor 4. Nomor 5, suku tengah barisan aritmatika. U tengah, ya, suku tengah UT itu sama dengan A plus UN ditambah A bagi 2. Nah, untuk U tengah ya, itu biasanya nilainya itu harus, posisinya itu harus
ganjil. Ya, posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, harus ada satu lagi, 10 ya, satu lagi. Nah, ini harus ganjil dia. Jadi antara U1 sampai U5, U tengahnya mana? Ya ini, U3. Ini akan membagi rata antar sini. Ya, ini kejauhan ini. Membagi rata posisi kanan dan posisi kirinya. Jadi di sini ada dua posisi, dua suku. Di kirinya juga ada dua suku. Ini namanya U tengah. Nah, di sini untuk mencarinya, nilai pertama ditambah dengan nilai terakhir bagi dua. Nilai pertama ditambah nilai yang terakhirnya bagi dua. Ya, jadi kalau dia U-nya sampai 5, berarti U tengahnya 3. U pertamanya itu adalah A, UN-nya adalah 5. Maka UT-nya adalah 3. Tadi gitu. Nah, jadi kalau dijumlahkan 10 tambah 2, ya 12 ya, bagi 2. Hasilnya berapa? 6. Ini kan sama. Nah, gitu. Itu untuk nilai tengah. Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Silakan anak-anak pause kalau nanti masih ada yang bingung. Nah, silakan tetap untuk belajar, tetap juga jaga kesehatan, jaga kebersihan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Ciao.